Sekarang saya ingin berbicara dengan Tuhan ya, yang diketahui oleh seluruh dunia nih. Walaupun mungkin keadaan saya ini maksudnya pakaiannya nggak, mungkin dibilang orang nggak layak ya, apa adanya lah saya dalam keadaan apapun. Saya mau berbicara dengan Tuhan nih, yang disaksikan oleh seluruh dunia, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, selama saya 39 tahun ini, bahwa Allah tuh mengenal saya dengan baik, menjaga saya, melindungi saya, dan memberikan kasih sayang untuk saya. Walaupun saya tidak pernah melihat wujud dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu gaib. Saya datang ke dunia ini bukan dari permintaan saya, tapi beban saya berat, seperti saya yang pernah menyakiti makhluk hidup dan pernah beranak gitu ya, dan meminta untuk beranak gitu, meminta untuk kawin atau untuk beranak. Itu adalah punuk gitu ya. Saya sendiri waktu saya kuliah, saya fokus sekali mengejar pendidikan saya, dan untuk bisa saya mendapatkan uang nanti setelah selesai dari pendidikan. Naik turun nilai saya agar saya bisa sesuai dengan persyaratan. Karena orang tua saya itu banyak masalah dia sejak mereka menikah. Ya masalah tidak disenangi orang banyak, ya masalah dengan tetangganya, masalah dengan anak-anaknya yang sering bermasalah di sekolahnya. Jadi itu telah mengganggu saya dalam konsentrasi perjalanan kehidupan saya juga. Tapi sebagai anak bungsu, saya bertanggung jawab dengan kedua orang tua. Saya mengurus nenek saya, ibu dari ibu saya, dengan tulus hati, ikhlas. Saya juga mengurus kedua orang tua saya dikala mereka sakit. Tapi apa balasannya keluarga mereka kepada saya? Orang tua saya dan keluarga orang tua saya kepada saya tidak ada. Mereka bilang, masih untung kamu dikuliahin. Pada akhirnya saya juga bisa mampu untuk membayar kuliah saya sendiri, pendidikan saya sendiri dari hasil karya-karya saya. Jadi ibarat utang saya kepada orang tua saya lunas dengan karya IT saya sekarang ini. Saya juga tidak pernah menyakiti makhluk hidup, tidak pernah menyakiti bayi, dan tidak pernah membuat bayi. Saya sayang sama makhluk hidup baik. Saya tidak pernah berkata kasar kepada hewan, berkata kasar kepada bayi-bayi yang baru lahir itu. Saya tidak pernah berkata kasar. Tapi saya membalas perlakuan mereka yang berbuat jahat kepada saya. Karena memang ini di luar normal ya. Saya juga tahu ya Allah, saya itu diberikan ilmu yang tidak biasa dari orang lain. Saya bisa komunikasi juga dengan hewan. Saya bisa berkomunikasi dengan alam semesta ini. Semua sentral universe ada di saya. Itu kalau bukan dari kekuasaan Allah, saya tidak mampu untuk bisa berkomunikasi dengan alam semesta ini. Tapi apa balasannya? Orang tua, keluarga kepada saya, mereka menganiaya piskis kepada saya. Walaupun saya masih tetap baik kepada mereka. Mereka juga hitung-hitungan pada saya juga hitung-hitungan kepada mereka. Tapi saya berusaha untuk bisa merawat mereka sampai akhir kehidupan mereka. Karya IT saya bukan untuk bisa membalas dendam siapapun. Karya IT saya untuk bisa berbakti kepada orang tua saya. Kalau orang tua saya hidupnya itu sampai tua ataupun dia menjadi lego. Karena kan saya bilang hidup itu ada yang naik kelas, ada yang gak naik kelas. Jadi selama mereka hidup itu dalam perjalanannya selalu jalan tol. Saya juga udah tidak mampu hidup panjang, mengalami ketuaan hidup terlalu panjang. Saya juga tidak mampu ketika saya bekerja tanpa dibayar.
saya diperlakukan kasar oleh keluarga saya, oleh kedua orang tua saya waktu masih kecil, oleh kakak saya tidak mampu. Tapi saya tetap berbuat baik dan selalu di sisi mereka, ya iya. Karena memang tugas saya sebagai anak ya, dan sebagai adik itu merawat keluarganya. Saya juga di sini tidak pernah lakukan adil. Saya seperti anak tiri, padahal saya anak kandung. Saya nusu aja ke ibu saya itu 4 tahun, bayangkan. 4 tahun saya nyusu ASI ibu saya 4 tahun. Dan saya juga tidak pernah yang ibaratnya melanggar aturan mereka lah, misalnya bunting atau aborsi, punya anak terus menyakiti anak, tidak. Pacaran aja saya jarang, nggak pernah. Apalagi membuat bayi, saya tidak pernah membuat bayi. Saya udah hitung-hitungan, nanti kalau saya buat bayi, rezekinya kemana ini bayi? Apa disakitin juga kayak saya? Apa saya menyakiti bayi saya atau bagaimana? Saya tidak mau. Saya tidak mau seperti karma ibu saya menyakiti saya, bapak saya menyakiti saya. Saya tidak mau. Mereka menyakiti saya pelan-pelan ya, secara fisikis ya, saya disakiti. Tapi saya balasannya tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang anjuran agama dan ketentuan Allah seperti itu, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita juga akan menjadi orang tua, anak menjadi orang tua juga, orang tua punya anak menjadi orang tua. Jadi nggak mau saya karmanya itu jadi ketiban punuk nih iblis dari hubungan suami istri yang membuat anak. Dan perlakuan saya terhadap makhluk hidup saya baik. Saya kalau ketemu siapapun justru saya selalu nyapa yang saya kenal ya, nggak pernah saya ngomong. Saya suka membalas saja, hanya membalas perlakuan jahat. Tapi kalau saya berbuat jahat duluan, tidak pernah. Selama 39 tahun ini saya berat. Jadi saya minta Allah memberikan keputusan kepada saya nih. Berat saya bisa nanti akan jadi susah matinya ya. Jadi ibaratnya orang tua saya membalikan karmanya tuh ke saya gitu. Karena saya durhaka kepada kedua orang tua saya, padahal saya tidak pernah durhaka ya. Saya hanya memberikan petunjuk, ini yang jahat loh pak, ini yang jahat loh bu, ini kamu harus mengikuti yang benar loh, ini. Jadi kalau mereka tidak mendengarkan, mereka malah menyakiti saya, berarti kesalahan mereka bukan kesalahan saya. Jadi urusan orang tua saya, dosanya orang tua saya itu udah ibaratnya Allah aja lah yang ibaratnya membalasnya, menghukumnya. Saya sendiri sebenarnya udah muak ya hidup dunia ini panjang-panjang gitu. Hidup panjang disiksa dari kedua orang tua, kedua kakak, dari lingkungan, dari semuanya saya disiksa secara batin. Untung saya kuat mental ya. Tapi saya tetap mengakui nih orang tua saya, keluarga saya. Jadi saya minta Allah kan mengaksesi nih ya pernikahan kedua orang tua saya juga, sehingga orang tua saya bisa mempunyai anak gitu ya. Ada juga pernikahan yang lain tidak mempunyai anak nih, mandul. Tapi kan kalau orang tua saya tidak mandul, punya anak, dia punya anak kandung. Saya minta keputusan dari yang pencipta nih, penguasa, karena Allah kan udah memberikan ilmu nih. Ilmunya bukan ilmu dari pengetahuan aja, dari ilmu gaib pun Allah udah memberikan. Saya jadi bisa ngelihat nih alam semesta ini, berkomunikasi dengan alam semesta. Jadi saya minta Allah juga bertanggung jawab atas ACC-nya nih, atas perlakuan. Jadi saya tidak mau ibaratnya membuang waktu di dunia ini dengan percuma. Saya sudah menyelesaikan tugas saya rapih, terstruktur, prosedural dan fungsional, semuanya saya selesaikan tugas. Saya ingin pulang dengan layak berarti saya dikuburkan nanti. Kalau saya mati total dan berhasil mati total, yang tidak kembali lagi ke dunia ini, naik kelas berarti saya minta anak saya minta hitung-hitungan aja dengan orang tua saya. Jadi bisa jadi saya di akhirat di surganya Allah, saya mungkin tidak bertemu dengan keluarga saya. Saya berada di surga yang paling tinggi, yang ibaratnya tidak bisa dijangkau oleh keluarga kandung saya. Tapi itu juga kalau saya mati total, saya minta sama Allah begitu. Karena saya udah sakit hati dan muak hidup di dunia ini
Saya disiksa, dia dianggap, tidak diakui, diasingkan, tidak dilindungi juga semenjak bapak saya meninggal. Jadi saya minta kepada dari Allah untuk bisa mematikan saya total nih. Nanti saya tunggu keputusannya, berapapun usia saya nanti, saya tunggu mati totalnya saya.